Salam damai, shalom, berkah dalam. Kita baca surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Yang pertama, surat yang pertama 1 Korintus bab 1 dengan judul Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Lihat ini, penting sekali yang pertama ini. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi, mikul salib itu dianggap bodoh bagi orang-orang yang akan binasa. Siapa yang akan binasa? Orang-orang yang menolak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengajak kita untuk mikul salib, mengikuti Dia. Siapa tidak mau memikul salibnya tidak layak bagi Tuhan Yesus. Padahal tidak ada yang bisa masuk ke surga selain daripada melalui Tuhan Yesus. Jadi mereka yang menganggap salib adalah bodoh, ya memang mereka itu nanti akan binasa. Sementara bagi kita yang akan diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah, kekuatan kita, menjadi kekuatan kita. Kalau kita tahu bahwa dengan memikul salib kita akan selamat, kita akan jadi kuat, jadi semangat. Dengan mengetahui salib mendatangkan keselamatan, kita akan jadi motivasi, termotivasi, jadi semangat. Ya, sebaliknya orang yang tidak percaya menganggap sia-sia mikul salib, ya memang mereka akan binasa ya. Jadi jangan sampai kita lalu malah iri kepada orang yang nggak mikul salib. Kok enak sekali hidupnya, enak-enak, ongkang-ongkang kaki, korupsi dan sebagainya ya. Jangan iri, mereka akan binasa. Biarkan mereka yang akan binasa. Kita tetap pikul salib, kita ikuti Yesus. Sebab hikmat Tuhan dan hikmat manusia beda.
Di dunia ini kan kita selalu menjunjung tinggi ya, orang-orang yang dianggap penuh hikmat, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya gelar kesarjanaan, dianggap pintar. Belum tentu. Misalnya seorang dokter, ya dia pintar dalam bidang apa dulu ya. Dalam bidang lain dia mungkin bodoh. Bahkan cara mengupdate software pun belum tentu bisa. Seorang dokter, oh ternyata dia dokter psikologi. Oh ya beda lah. Kalau mengupdate software ya nggak perlu butuh dokter bidang politik, nggak perlu. Jadi dokter itu belum tentu pintar dalam hal tertentu saja, di mana dia pernah melakukan skripsi atau penyelidikan atau disertasi atau melakukan pengujian. Ya cuman hal itu aja dia pintar. Dalam hal lain belum tentu. Lagi pula dalam hal rohani itu Tuhan itu memakai manusia biasa. Seperti Petrus juga, just cuma nelayan, nggak pintar ya, bukan orang sekolahan, tetapi dipilih Tuhan menjadi pemimpin penerus Yesus yang pertama. Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku. Itulah Petrus, dipilih oleh Tuhan. Padahal Petrus nggak sekolahan, boleh dianggap tidak orang pintar, bukan orang pintar ya. Jadi menurut ukuran manusia yang tidak banyak di antara kamu dipilih Tuhan ya. Tidak banyak orang yang bijak, orang yang berpengaruh, tetapi dipilih Tuhan. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang merasa pintar. Jadi barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan ya. Jadi supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan, memegahkan dirinya sendiri. Kalau mau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan ya. Artinya kita mengembalikan kemegahan itu, bahwa kemegahan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan. Dari Tuhan kita kembalikan kepada Tuhan yang empunya kemegahan, yang empunya kuasa. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan surat berikutnya, 1 Korintus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.